Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'matillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Wa hadiyatul wasilah al-musannif wa mu'allif li hadzal kitab Syekh Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang di Zoom peserta di otomatis off aja biar enggak mantul suaranya. Ambilkan baterai di situ di tak nih karo mic di meja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'matillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Al-Hadis Muhtarul Hadis halaman 69. Mic-nya yang di meja saja. Iya, yang baru saja. Sama baterainya yang nempel tadi pun pasangkan. Saya ulang hadis yang terakhir 540 ya, kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajarul aswadu, adapun hajar aswad itu min hijaratil jannati, merupakan batu dari batu-batunya surga. Wama, dan tidak ada fil ardi, di bumi itu, minal jannati, yang berasal dari surga, ghairuhu, kecuali atau selain hajar aswad. Sesuatu yang berasal dari surga yang ada di dunia itu, dari benda-benda itu, tidak ada kecuali hajar aswad. Wakana, dan terdapat abyadu, putihnya atau beningnya, kalma'i, itu seperti air. Hajar aswad itu sebenarnya bening seperti air ya, warnanya sebelum menjadi aswad. Aswad itu artinya kan hitam ya. Walaula ma massahu, seandainya tidak senajan oratin sentuh diusapi disentuhi min rijsil jahiliyati, dari sentuhan-sentuhane wong kang padha jahiliyah, zaman jahiliyah, seandainya gak dicemari oleh mereka, gitu maksudnya. Tidak ada masahu, orang yang menyentuhnya, du'ahatin, yang memiliki kesulitan atau penyakit ya. Illa bari'a, kecuali mendapatkan kesembuhan. Maka dalam konteks ini sesungguhnya fadilah atau keutamaannya menyentuh dan mencium hajar aswad itu, jangan aswad ya, hajar aswad itu, kalau orang punya ghirrah, niat mengharapkan ridha Allah, untuk meminta kesembuhan kepada Allah, berwasilah terhadap hajar aswad, itu boleh. Dan karena memang fadilahnya hajar aswad, seandainya orang punya penyakit kemudian menyentuh atau menciumnya, itu bakal sembuh apabila hajar aswadnya itu belum tercemari oleh cemarannya orang jahiliyah. Nah, dan kita yakin bahwasannya asar, sisa-sisa dari keagungan hajar aswad yang Allah berikan kepada hajar aswad itu masih ada hingga akhir zaman. Maka tidak apa-apa sampai berjuang berebut untuk meraih hajar aswad, itu tidak apa-apa.
Ya memang tidak mudah, ya tidak mudah. Tapi diniati ya kapan-kapan ditakdirkan haji atau umroh, mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah. Berkesempatan berusaha berjuang untuk bisa meraih Hajar Aswad. Ya. Jangan pesimis dulu, nyawang lautan manusia apa? Mungkin tidak. Karena ketika sudah di tanah haram itu harus membangun husnudzan. Percaya kepada kebesarannya Allah, diantar oleh Allah. Hadis At-Tabrani an Ibnu Abbas. Hadis yang 541, Al-Hajarul Aswadu. Hajar Aswad itu yakutahu yakutnya, bayda'u min yakutil jannah. Putihnya itu berasal dari yakutnya jannah. Jadi kalau di Hajar Aswad itu sampean coba lihat gambarnya Hajar Aswad, cari di media-media sosial, bisa di YouTube-nya. Sekarang kan di Mekah disediakan syutingnya ya. Kadang di syuting mendekat itu. Yakut yang warna putihnya itu sebenarnya adalah berasal dari surga, berasal dari surga. Awalnya semuanya putih semua, ya. Bening semua. Wa innama sawwadathu, dan sesungguhnya menjadi hitamnya itu ya khatayal musyrikina, yaitu dosa-dosanya orang yang musyrik ya. Di sebelumnya itu gitu lah. Bening putih ya. Yub'atsu, nanti akan bangkit yaumal qiyamati, pada hari kiamat, mithla Uhudin. Nanti Hajar Aswad itu akan bangkit sebesar gunung Uhud ya, di hari kiamat. Yashhadu, memberikan kesaksian, limanis talamahu. Ini ada yang on, ini ada yang on mikrofonnya yang di zoom. Wa inna apa nama tadi? Yashhadu, akan menjadi saksi, bersaksi, limanis talamahu, bagi orang yang menyentuhnya, wa qabbalahu, ataupun menciumnya, min ahli dunia, bagi para penduduk dunia. Jadi nanti akan bersaksi, oh ini orang ini dulu pernah ibadah haji, orang ini pernah ibadah umroh. Itu nanti Hajar Aswad akan memberikan kesaksian. Rawah Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas. Hadis 542, Al-hiddatu, hiddah itu mirip ke susu, mirip keburu, akan tetapi enggak keburu yang ta'jil, bukan yang al-ajilatu minasyaitan itu. Habis ini ada kegiatan lagi, ada ini lagi, maraton. Kayak maratonnya para kiai sing sudah banyak jadwalnya itu ya. Apa ya, orang sibuk kayak dekan itu ya. Dekan itu kan habis ini sini, habis ini sini, habis ini sini. Ya orang-orang yang itu namanya hiddah. Kesibukan. Ta'tari akan menimpa hiyara ummati, terhadap umatku yang terpilih. Nah, jadi kalau jadi orang sibuk itu bersyukur. Berarti jenengan dipilih kalian Allah. Ya, lepas di sini, lepas di situ, ditangkap sini. Maksudnya tangkap itu maksud bukan tangkap negatif ya. Lepas kegiatan yang sini, ternyata di sana dibutuhkan lagi. Dikasih sibuk yang sedemikian itu, berarti itu khiyara ummati, umat-umatnya Allah yang terpilih. Berarti perlu disyukuri. Termasuk santri diberi kesibukan ya. Ngaji di sini, habis ngaji di sini masih ini lagi dan seterusnya. Ya sudah ya. Hadis 543. Al-hasadu, hasad. Hasad itu apa? Hasad itu berusaha untuk orang lain gagal terhadap memperoleh nikmatnya. Ya. Jadi ada tingkatannya. Yang pertama itu iri. Lah wis iri wis hasud, kemudian hasud. Kalau iri itu mereka terima jerone ati tok.
Tapi kalau sudah sampai melakukan sesuatu, itu sudah menjadi hasud. Berusaha kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, baik itu teman, tetangga, saudara, itu terganggu, gitulah. Al-hasadu, perbuatan hasad, yakulu, bisa menghabiskan al-hasanati, terhadap kebajikan. Amal-amal soleh ya dhewe iku iso dipangan entek oleh sifat hasud kita. Kama takulun naro koyok dene mangane geni al-khotoba ing ngatasi kayu ingkang kering ya. Kalau kemudian nanti di padang mahsyar orang kemudian nyari pahala puasanya, nyari pahala sedekahnya, nyari pahala puasa sunnahnya, kok habis? Maka mungkin yang bisa menghabiskan salah satunya adalah orang yang memiliki sifat hasud ya. Karena nanti itu begini, ketika orang ditimbang, amal baiknya di kanan, kemudian amal buruknya di kiri, jomplang ke kanan timbangan itu. Banyak sekali timbangan baiknya. Tapi kemudian akan datang berangsur-angsur orang yang dihasuti itu. Ya Allah, saya menuntut di akhirat ini. Kenapa? Orang ini dulu menghasuti saya. Ada juga yang datang, ya Allah, orang ini dulu memfitnah saya. Ya Allah, orang ini dulu punya hak ke saya, belum dibayar misalnya. Hakul adami ya. Hakul adami. Orang ini punya salah ke saya dan belum minta maaf di dunia dan aku belum maafkan. Maka kemudian di akhirat ditagih, diminta oleh orang ini. Cara yang pertama adalah dengan mengambil al-hasanat. Beberapa kebaikannya dilimpahkan, sejumlah ukurannya Allah untuk memberikan keadilan. Maka diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang menuntut itu. 1 datang, 2 datang, 3 datang, 4 datang, sampai bisa-bisa habis itu. Bisa-bisa habis kebaikan itu. Yang di zoom mic-nya dimatikan. Saya pakai sound besar di sini, kedengaran. Baik. Selanjutnya, kalau ternyata amal bajiknya sudah habis, ya. Kok amal bajiknya sudah habis? Yang terjadi sebaliknya. Kan tidak mungkin meminta amal buruknya. Yang terjadi adalah amal buruknya dari yang dosa-dosa dari yang menuntut itu tadi yang dilimpahkan kepada orang tadi. Itu yang terjadi di akhirat. Misalnya yang nuntut, ya Allah, saya nuntut dulu orang ini punya hakul adami kepada saya dan dia belum melunasinya selama di dunia. Maka saya nuntut balas saat ini. Minta dilunasi. Dan mau dilunasi dengan apa? Lawang dia pahala kebajikannya sudah habis terambil. Maka yang terjadi, keburukan-keburukan yang ada pada orang tersebut, dosa-dosanya, baik kalau begitu, ini caranya. Beban saya ini saya berikan kepadanya. Ini yang terjadi. Makanya hakul adami itu sampai beristighfar 1000 kali, 1.000.000 kali pun, kalau berkaitan hakul adami, Allah tidak akan mengampuni kecuali hakul adami terselesaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Was-shadaqatu, sedangkan sedekah tudfi'u itu bisa memadamkan al-khati'ata, terhadap dosa-dosa. Dosa-dosa kepada Allah itu bisa tertutupi dengan keikhlasannya seseorang bersedekah, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Panjenengan pernah bersuudzon kepada Allah, ya Allah, Allah ini saya selalu diberi keburukan, ya Allah, misalnya, itu kan dosa. Dosa-dosa yang seperti itu dengan istighfar itu diampuni oleh Allah, asal ikhlas. Dan salah satunya orang bersedekah itu juga diampuni. Ya, bersedekah. Kama yudfi'ul ma'un nara, seperti halnya bisa memadamkannya air terhadap api. Wassalatu, sedangkan salat nurul mukmini, itu menjadi lentera bagi orang-orang mukmin. Orang kalau sudah terbiasa salat, hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Orang kalau sudah salatnya istiqomah, sudah ajak, dibimbing oleh Allah. Artinya bimbingannya Allah itu belum tentu manusia itu merasa puas selama di dunia.
tapi dia akan menyelamatkan untuk akhiratnya. Kalau orang sudah sholatnya sudah benar, dibimbing oleh Allah misalnya, ditaruh di sini oleh Allah, diletakkan di sini oleh Allah, dibelokkan ke sini oleh Allah. Kadang tidak sesuai dengan harapan atau pikirannya manusia yang cita-citanya pingin begini, pingin begitu, tapi oleh Allah dikabulkannya di mana misalnya. Justru itu Allah sedang membimbing kita. Ketika orang itu ahli ibadah, terutama sholatnya harus ajib. Cita-citamu pingin kuliah di kampus ternama di negeri ini misalnya. Ternyata Allah membimbingnya di Unisma misalnya, memasukkannya di Unisma. Bisa saja yang demikian itu adalah bimbingan Allah, bukan berarti cita-cita kampus yang kamu cita-cita itu kampus yang buruk, bukan. Tapi bisa saja itu tidak baik untuk dirimu dengan kondisimu. Tapi kemudian Allah menempatkan di tempat yang cocok untukmu, yang mungkin bisa Allah pertemukan dengan orang-orang baik di sana. Mungkin kamu bisa berperilaku baik di sana, atau kamu bisa sezaman dengan orang-orang baik di sana. Bisa seperti itu. Mungkin engkau ditunda oleh Allah dalam hal-hal tertentu misalnya. Ditunda jodohnya misalnya. Kok sampai umur sekian kok belum ono tondo-tondo ada orang cinta sama saya ya misalnya. Kok sampai umur sekian sampai kok belum ada tanda-tanda orang yang ngelirik-ngelirik saya ya. Yaitu cara Allah menyelamatkan engkau dari dosa. Dan bisa saja Allah sedang menunggu seseorang, engkau sedang ditunggukan oleh seseorang yang Allah siapkan untukmu, yang mungkin jaraknya masih jauh saat ini misalnya kayak gitu. Bisa saja ya. Jadi yang harus kita bangun adalah husnudzon kepada Allah. Wasfiyamu, sedangkan berpuasa itu junnatun minan nar, benteng dari api neraka. Rawahu Ibnu Majah. Hadis 544. Al-hikmatu, hikmah, dhalatul mu'minina, itu menjadi pencarian lil mukminin, ya, bagi orang mukmin. Orang mukmin itu pasti mencari hikmah, bukan sekedar mencari ilmu. Apa bedanya ilmu dan hikmah? Ilmu itu hanya di otak, ilmu itu hanya di pikiran, ilmu itu bisa dibahas, tapi hikmah bisa dirasakan. Kalau kita belajar tentang cara mengelola sesuatu, cara mengurus sesuatu, itu namanya ilmu. Ada metodenya. Cara pertama diajari ini, diajari itu, diajari itu. Cara belajar kitab dengan baik, pertama belajar tentang mufradat, pertama tentang belajar tentang ini itu ilmu. Tapi hikmah itu hanya bisa dirasakan. Bagaimana engkau bisa mendapatkan ketenangan setelah belajar? Bagaimana engkau bisa mengamalkan? Bagaimana engkau merasa dibimbing? Bagaimana engkau merasa punya gantungan? Punya gantungan itu artinya punya tangga menuju Allah. Bagaimana engkau merasa punya orang tua? Bagaimana engkau merasa punya guru? Merasa punya pegangan untuk bersandar kepada Allah melalui orang-orang itu. Itu namanya hikmah. Kalau sekedar ilmu, orang yang sekedar punya ilmu panas, tapi enggak punya hikmah, panas. Tapi kalau orang punya ilmu dan punya hikmah, pasti dia teduh. Ya, pasti dia teduh. Jadi belajarlah kepada orang yang selama ini mungkin Anda merasakan bukan sekedar ilmu, tapi engkau sudah pernah merasakan keteduhan bersama mereka. Carilah ulama-ulama, carilah kiai-kiai, carilah para ustadz-ustadz, carilah para dai-dai yang isinya itu bisa meneduhkan dan bisa menenangkan, bukan sekedar ngisi otakmu. Penting suatu saat mengisi otakmu, tapi lebih penting lagi engkau bisa menemukan keteduhan, kedamaian di dalam pencarian itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-haya'u kelewatan. Al-harbu, ya. Harbun, penghalang. Bisa di mana? Pertarungan, perang. Al-harbu, persaingan, ya.
persaingan atau peperangan, iku hud'atun. Hud'atun itu tipuan, ya, atau strategi. Kalau dalam suatu permainan, Anda main volleyball misalnya, main sepak bola, itu kan ono trik toh, nipu ya, nipu. Itu gak dosa, gitu lah. Termasuk dalam peperangan, strategi perang ini sebenarnya konteksnya adalah perang. Bagaimana pura-pura sedikit ternyata di belakangnya banyak. Pura-pura kalah ternyata akhirnya menang. Seperti halnya yang terjadi pada suatu peperangan, umat Islam pernah kena tipu kayak gitu. Ya. Pernah kena tipu, akhirnya mundur. Harta-harta tinggal di bawah, orang muslim pada turun berebut harta, ternyata diserang balik dari atas. Wah, ini strategi namanya. Jadi di dalam satu strategi, kalau itu peperangan, itu ada strategi. Tipuan itu dibolehkan. Tipu yang dimaksud bukan nipu licik ya, tapi tipuan dalam maksud strategi. Ya maling gitu loh, dijebak, itu kan tipuan. Menjebak maling, ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Edok sepi ternyata disanggung. Nah itu namanya strategi. Itu namanya al-hud'atu. Hud'ah namanya. Al-haya'u, rasa malu. Rasa malu, ojo diartikan kemaluan lah ya. Al-haya'u, rasa malu, tidak akan datang illa bi khairin, tidak akan mendatangkan illa bi khairin, kecuali segala kebajikan. Pokoknya wong duwe memiliki sifat malu, selamanya orang memiliki sifat rasa malu itu, selamanya pasti akan membawa kebaikan. Pasti akan membawa kebaikan. Kan ada misalnya isin yo gak kuman, misalnya kayak gitu ya. Ada orang bilang isin gak kuman, itu orang materialistis. Isin gak kuman itu materialistis. Karena sesungguhnya isin itu apabila melakukan keburukan. Tapi kalau dalam kebajikan gak ada sifat malu itu. Kebajikan malu itu gak ada. Haya dalam konteks ini, haya, sifat malu itu untuk melakukan keburukan. Malu kalau bermaksiat, malu kalau dia cari muka, malu kalau dia melanggar perintah Allah. Selama malunya dalam konteks itu, pasti yang akan terdampak dalam kebajikan. Malu bertingkah di depannya guru misalnya. Gurunya ngasih apa misalnya, ngasih, biasa di pondok ya, gurunya ngasih jajan sak lengser. Nah, yang lain pada berebut, dia sungkan oleh guru nih. Wes yakin membawa kebaikan. Guru ini nyawang, doa iki kok gak kumanan. Lele gini deh. Akhirnya dikei dewe sama ada dewe. Itu contoh, tapi contoh yang bukan dalam konteks ini ya, hanya konteks penerapan harian ini ya. Enggak melulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya, yang barangkali di Instagram. Kalau yang di Zoom terlalu jauh kalau dari Zoom, karena kamera Zoom jauh, komputernya sekitar berapa meter ini, 7 meter. Selanjutnya hadis 547. Al-hikmatu, hikmah itu tazidu, akan menambahkan syarifah, kemuliaan, syarafan, orang-orang yang mulia. Wong sing mulia dengan hikmah itu akan semakin mulia. Hikmah itu apa dalam konteks keseharian? Kalau di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah dan mau'izah itu seharusnya berjalan seiringan. Hikmah itu apa? Ya tadi, bisa meneduhkan, bisa nuntun, bukan sekedar nuturi. Mencontohi, bukan sekedar nyatoni. Karena kan nyatoni banyak, nyatoni. Ini haram, ini nggak boleh, ini buruk, tukang fitnah. Tapi dia tidak bisa menuntun. Hikmah.
Hikmah itu selalu meneduhkan, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Bagaimana hikmah itu orang kafir bisa merasa nyaman bersama dengan orang mukmin. Itu hikmah. Kalau sekedar mau idoh, kadang orang yang mukmin saja merasa gak nyaman dengan dia. Karena banyak di akhir zaman ini semakin banyak mau idoh, tapi juga semakin hilang yang namanya hikmah. Syekhana Khalil pernah dawuh ning akhir zaman ini bahasa Inggrisnya begini. Beliau dawuh dengan bahasa Inggris tenor mun ilmu ilmu atlabuyan kelakuan tak karuan. Ilmu di mana-mana tapi perilaku podo gak genah gitu. Ilmu neng dindi wakeh akan tetapi perilaku nih wis podo ra genah. Ini tanda-tanda akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tarfa'u dan bisa mengangkat al-abda kaulo biasa al-mamluka memiliki kedudukan. Orang biasa pun dengan hikmah ini bisa memiliki kedudukan. Hatta tujlisahu majalisal muluki sehingga bisa bermajlis, bisa sejajar dengan para raja-raja. Hadis 548. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Iki lek wong sing pas tepak gano harokate, wong gak tau mondok dikai hadis iki. Al halalu ban wal haramu ban. Al haramu bayyinun wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu pertelo itu jelas. Wal haram juga jelas. Jadi tidak ada iki setengah haram, iki setengah halal. Jadi maksudnya gitu. Lek haram ya haram, lek halal ya halal. Wa bainahuma ada di antara tengah-tengahnya al-umuru mustabihatun, yaitu perkara yang dinamai subhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, banyak yang tidak mengetahui dari urusan subhat minan nasi dari para manusia. Famanittaqa subhati barang siapa yang takut kepada Allah as-subhati terhadap perkara-perkara subhat, yang hati-hati banget terhadap perkara subhat, faqad istabara'a, maka dia telah benar-benar membebaskan diri. Artinya dia benar berhati-hati lidinihi terhadap agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Contoh barang subhat, contoh. Aku ketekanan tamu. Saya kedatangan tamu. Contoh ini ya, bukan cerita, tapi contoh. Seandainya saya kedatangan tamu. Tamunya adalah Raja Togel Malang Raya. Raja Togel Malang Raya. Gak usah saya sebut namanya, misalnya Raja Togel Malang Raya datang ke rumah. Kemudian ya senang saja karena teman. Mungkin pernah bersama-sama, mungkin pernah di ruang publik tertentu, atau mungkin di bendera tertentu. Ya karena saya orang biasa, dia orang kaya, datang ke rumah dengan membawa sesuatu. Bukan karena dia ingin diangkat derajatnya, tidak. Ya karena teman saja kenalan. Bukan dalam rangka nyogok, bukan. Hadiah saja bawa ke rumah. Bawa ke rumah yang namanya uang. Satu amplop, katakan 10 juta misalnya. Wah, ini saya ragu. Ini saya mulai bimbang. Dibilangi saya ragu, duit 10 juta itu akeh. Lemek 10.000 1 sewa aja saya sudah yakin wah itu subhat ini. Subhat langsung kasih orang atau sedekahkan ke masjid. Tapi ini 10 juta. Langsung sedekah ke masjid itu kok yo 10 juta ya wong gitu misalnya. Sedangkan saya tahu orang ini wis gak ono pekerjaan lain selain dia adalah raja judi. Raja Togel.
Maka dalam konteks ini, walaupun saya masih ada peluang untuk berasumsi baik, mungkin dia rezeki yang lain dan lain-lain misalnya. Tapi kecil kemungkinan dan besar kemungkinan ini adalah harta yang tercampur, maka yang demikian ini namanya subhat. Walaupun saya dapat dikasih. Nah, ini contohnya. Dulu, ini cerita pribadi. Kalau ini asli. Katakan orang tua saya wis kiai gitu saja dah. Kiai itu tamu nih macam-macam. Yo kadang bupati datang, kadang yo gubernur datang, kadang yo petani datang, wong loro wong susah datang, orang kadang juga pingin rezeki toko tombok nomor yo datang. Maka hak yang pernah saya lakukan adalah membakar uang 1 karung itu pernah. Hak ini. Uang 1 karung pada saat pengantinnya mbak saya itu, saya cuma masih kecil saat itu. Yang disuruh itu tetangga saya, ya Allahumma firlahu, juga meninggalnya husnul khotimah orang ini. Disuruh ober jom. Ya, orang ini masih agak nakal awalnya. Mau menyembunyikan sama ayah. Keluar jom, keluarkan jom, keluarkan. Sambil ketawa-ketawa gitu, ditunggui bakar, bener asli. Saya belum paham, masih kecil. Tapi kemudian saya berusaha belajar. Zaman saya mahasiswa mulai tahu apa? Setiap mengambil uang, padahal saya walaupun bukan orang kaya, katakan uangnya banyak lah, nyimpen uang itu banyak. Tapi kenapa kok di sela-sela, dipilah-pilah gitu loh, dipilah-pilah. Nah, ini buat bensin. Kalau sudah ngomong buat bensin, saya tidak berani buat yang lain. Kemudian kalau ngasih begitu saja, wis bebas. Tanpa pesan apa-apa, bebas saya mau menggunakan. Ternyata saya belajar, setiap ayah itu dapat rezeki, tamu. Namanya orang ngasih, beliau tidak pernah nolak. Datang ke rumah dan ngasih, beliau tidak pernah nolak. Karena sudah ada niat dari rumah, paling tidak menyenangkan. Terserah setelah itu larinya kemana. Ada beberapa yang memang termasuk terbakar seperti itu, dibakar, bukan terbakar. Ada yang kemudian dikasih kepada tempat tertentu. Ada yang berupa bangunan, ono sing dibom. Kalau untuk anak-anaknya yang ngaji, yang mondok, yang hafalin Quran, yang kemana dan seterusnya, beliau lebih memilih rezeki-rezeki yang jelas. Entah itu hasil kebun, entah itu dirinya pribadi yang mungkin dapat hadiah dari orang yang jelas, itu dikasih. Jadi urusan apalagi orang sakit ya. Orang sakit datang ke rumah, kemudian berwasilah dan seterusnya. Itu lebih banyak justru yang disedekahkan. Yang disedekahkan untuk kebajikan disambungkan ke yatim dengan tujuan hajatnya lebih terkabulkan. Nah, ini yang berusaha saya tiru. Yang berusaha untuk panjenengan barangkali bisa tiru suatu saat nanti. Apalagi dokter nih suatu saat ya. Sing dokter roto-roto sing teko nang dokter iku wong-wong susah. Ya, piye kita gimana ini? Ya sudah, dibersihkan saja zakatnya. Yang penting zakat, cara mensiasati. Yang namanya datang ke dokter kabeh susah. Hampir jarang orang yang datang ke dokter itu orang seneng. Yang seneng itu biasanya orang kaya datang ke dokter objim, seneng kata-kata. Ya. Kalau datang ke dokter datang ke dokter bedah, datang ke penyakit dalam, termasuk datang ke dokter anak sekalipun, ya rata-rata karena anaknya punya masalah. Jadi di situ bagaimana zakatnya? Jadi panjenengan anak-anak saya yang dokter ini suatu saat, karena panjenengan rezekinya dari orang-orang yang susah, walaupun dia kaya, dalam tanda kutip dia susah, maka zakatmu dipastikan supaya barokah. Terlebih daripada itu, jangan cuma sekedar zakat, tapi juga bersama dengan sedekahnya. Ya. Kalau sedekah itu kan, zakat itu kan wajib. Kalau sedekah lebih dari itu bonus. Berarti kalau orang sudah bisa bersedekah, apalagi zakat, itu maksudnya. Jangan dibalik, mek sedekah tok zakat enggak.
Ya, satu dia diingat ya, suatu saat jadi dokter gitu. Kalau yang dokternya rata-rata begitu. Nah, ini mencoba dipilah. Jangan halalu ben, haram ben, ya wes jangan gitu ya, jangan gitu. Ya tentu bagi kelas kita sulit untuk memilah oh orang ini dari mana dan sulit sekali zaman kini ya, zaman sekarang. Marikan hati satu. Baca penuh. Karoin yar'a haulal hima yusiku ayyuwaqi'ahu. Kaya dene seperti orang yang mengembala di daerah larangan, maka sulit untuk menghindarinya. Yusiku ya, kerepotan ayyuwaqi'ahu untuk mencegahnya. Ala maka ingatlah wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap kerajaan itu ada larangan, daerah larangan. Ala wa inna himallah, sesungguhnya larangan Allah fi ardihi, di buminya Allah, maharimuhu, hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah pada setiap diri manusia itu mudghah, suatu gumpalan darah, suatu gumpalan. Wa idza salahat, apabila bagus, salahal jasadu kulluh, maka seluruh badannya itu menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila rusak gumpalan tersebut, fasadat jasadu kulluh, maka rusak seluruh organnya. Ala wahya qalbun, ingatlah itu adalah qalbun. Makna qalbun ada yang mengatakan itu hepar, ada yang mengatakan itu apa? Heart, ya. Nah, apa jantung? Bukan konteks itu dalam kardio ya, kardio. Makna kita ya. Ada yang mengatakan itu hepar, ada yang mengatakan itu kardio ya. Jadi kalau dari fisiologis tubuh, fungsi tubuhnya yang paling urgent itu sebenarnya kardio. Maka ini pernah didiskusikan oleh dokter-dokter muslim yang juga kitabnya dibahas oleh Yai Zainul itu, sudah memulai ada pemikiran makna jangan-jangan ala wahya qalbun itu adalah kardio ya. Karena maknanya sama. Kardio ataupun hepar itu ya qalbun itu ya. Qalbun itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Li khamsatun utfi biha haran wa ba'il hatima. Li khamsatun utfi biha haran wa ba'il hatima. Al-Mustafa wal-Murtada, Al-Mustafa wal-Murtada, wa banahuma wa Fatima, wa banahuma wa Fatima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.